udah puasa bagi yang menjalankan dan stay at home and stay safe. Welcome back to our channel for One. Jadi video kali ini kita bisa collab bareng member One yang lain. Bersatu tapi melewati kotak-kotak. Kota. Tapi seenggaknya kalian bisa lihat member yang lain ya kan? Nah itu dia. Jadi di video kali ini kita mau sharing nih lebih tepatnya ke kalian tentang quarantine days kita tuh gimana sih, hari-hari karantina kita tuh gimana sih sama di rumah masing-masing. Jadi nanti member yang lain juga bakal ngejelasin dan juga ngasih tips ke kalian biar supaya kalian ada ide baru mungkin ya, ada ide baru untuk menjalani karantina di rumah. Ya. Karena kan kita udah lama banget nih. Iya, udah 35 hari. Iya, hari shoot kita 35 hari. Iya. Jadi kalian tuh ngapain aja sih selama Karantina? Boleh tuh share di bawah komen juga ya. Nah, kalau kita ngapain aja sih selama karantina, boleh dijelasin dulu? Saya pribadi ngabisin waktunya dengan main game. Main game dan Gamenya game apa nih? PC, HP? Dota. PC guys. Ya, PC, online Dota. ya berarti Dota. Itu kayaknya rekomendasi banget deh, karena gamenya itu emang agak susah kan. Next level play dari ML deh kayak gitu, atau ya. AOV gitu. Keren. Itu kerasa banget tuh, bro. Paling 4 game, 2 game tahu. Segame biasanya berapa lama? Rata-rata aja, aku rata. 30 sampai 1 jam sih. 30 menit ke atas deh. Tuh guys, Sejam lumayan ya kan, sejam di depan komputer ya kan. Gitu kan. Sama satu lagi, olahraga. Olahraga apa tuh biasanya? Olahraga di rumah aja nih, jangan keluar kayaknya agak bahaya ya. Iya. Jadi olahraganya di rumah tuh lari di tempat. Terus? Lari di tempat, paham nggak? Iya paham. Perlu dipraktekin. boleh silakan dipraktekin. Jadi kayak gini nih. Jadi kita lari di tempat. Jadi itu benar-benar berapa bagus. lama biasanya kalau lari? Kalau begini kayak gini, 5 menit kayak udah capek nih. Oh gitu ya. Tapi guys, jangan lupa stretching dulu ya sebelum lari di tempat. Jangan langsung lari di tempat, ntar muscle sore semua, ntar kaku-kaku semua badan. Kalau paling kalau ada lahan rumahnya Lebih besar ya. skipping sih paling. Oh iya, skipping bagus tuh. Tips Apalagi tuh. buat remaja-remaja yang masih masa pertumbuhan tuh bagus banget buat kalian guys. Gitu. Nah. Oke, jadi itu yang dilewati oleh Yuki dan juga tips juga ya, termasuk tips juga lah ya. Tips dong. Oke, kalau aku selama masa karantin itu dihabiskan dengan belajar, tes, gak enak semua ya. Jadi gak kerasa kali ya. Jadinya kadang aku itu kelas 12 SMA kelas 3 udah mau selesai, jadinya kan gak ada UN, jadi kan diganti tes UAS tuh. Nah UASnya di rumah. Lulusan corona. Ya sedih. Lulusan corona. Kayak gitu. Itu yang aku jalanin ya sehari-hari. Nah tapi kalau tips buat kalian quarantine itu apa aja yang aku lakuin juga. Pertama, aku punya rekomendasi buku nih guys. Ini buku sebenarnya udah lumayan lama ya. Ini kapan ya aku belinya? Nggak tahu, pokoknya udah lumayan lama. Tapi ini buku tuh keren. Kata nggak coba. Tuh. Judulnya Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ya nanti by ditulisin aja deh. Ransom Riggs ya. Tulisin ada di itu. tulisan. Nah ini New York Times bestseller pada tahun itu. Pada tahun yang aku beli ya. Ini udah lama banget sebenarnya. Dan ini ceritanya sedikit ya supaya kalian tahu ya ini tentang apa. Itu tentang apa ya? Orphans tau gak sih?
anak yatim piatu yang di satu island misterius. Island apa bahasa Indonesia? Pulau. Oh ya, pulau misterius. Di dalam pulau misterius itu ada kayak tempat untuk anak yatim piatu, tapi anak yatim piatunya spesial. Dalam artian spesial ini tuh Tak terlihat. bukan terlihat orang biasa, cuman mereka tuh kayak apa ya? Kayak lebih ke bisa melihat hal-hal mistis atau melakukan hal-hal mistis gitu loh. Jadi kayak mungkin bisa ngeliat monsters atau mungkin bisa lihat kayak hantu-hantu yang kakinya kepalanya di bawah, kakinya di atas, gitu-gitu deh pokoknya. Keren deh. Berarti untuk yang suka sedikit horor, Iya. Bisa Ini baca bagus ya. ini tuh kan kayak gini tuh. tuh lihat tuh mulutnya aja udah gak bangun, ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka horor ya jangan ditonton. Maksudnya jangan beli ini Jangan ya. dibaca. Jangan beli. Online aja Ntar belinya. takut. Nah, terus tips kedua, ini sih, kalian suka nonton drama nggak sih? Drama Kalau Korea. iya drama Korea, aku ada namanya Uncontrollably Fond. Itu sebenarnya udah lama dramanya, dan mungkin kalian juga yang nonton ini, tapi misalnya pencipta K-drama itu pasti tahu cerita itu. Atau bisa yang agak baruan, Dr. Kim atau Dr. Romantic namanya. Yang season 1 sama season 2 dua-duanya itu bagus banget. Itu rekomendasi dari aku. Nah, itu dia. Oke, itu rekomendasi dari kita, guys. Kira-kira rekomendasi dari member yang lainnya gimana ya? Yuk dicek. Cing. Apa kabar kalian semua? Aduh, luar biasa lama sekali kita nggak menyapa kalian secara lengkap karena kan satu dan lain hal, terutama karena pandemi ini. Tetap stay safe, ikutin aja anjuran pemerintah. Kalau memang kalian tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, lebih baik tetap di rumah. Oke, sama seperti keadaan-keadaan yang di luar sana, karantina diri sendiri pun pasti akan membuat kita menjadi sedikit lebih gila kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi intinya sih bawa fun aja ya sendiri ya, nggak usah yang terlalu karantina diri jadi harus berdiam diri di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya jangan juga, kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan tapi tetap di rumah. Contoh paling basic buat para kebanyakan sih cowok, kebanyakan ya, nggak semuanya, cuma kebanyakan cowok itu adalah main game. Ya sama seperti yang lain juga ya, kita di sini kan juga kalau dalam keadaan kayak gini kita juga masih main game, kita menyelesaikan game-game yang belum. Kebetulan saat ini fokus saya ada di 2 game, yaitu ini FIFA 20 dan Call of Duty Modern Warfare. Nah, 2 game ini sangat, yang satu sih tidak menyita waktu ya, paling 1-2 hari udah selesai. Tapi yang campaign ya, yang bukan yang multiplayernya, bukan yang online ya. Kalau yang ini ya untuk main-main fun aja, karena kebetulan saya suka sepak bola, jadi dan gamenya sangat addicted kalau buat saya. Jadi gitu, salah satunya menyelesaikan dengan waktunya dengan main game. Beberapa hal yang lain kayak misalnya mungkin baca buku udah nggak begitu sering dilakukan. Ada sih beberapa buku, cuman udah karena sekarang udah zaman online, lebih banyak kita dari portal berita. Tapi inget ya, yang hanya bisa dipercaya. Dan satu lagi sih, jangan terlalu banyak baca cerita tentang pandemi ini ya. Itu akan membuat kita dan kesehatan kita terutama malah yang tadinya sehat malah jadi agak sedikit secara psikis akan terganggu, dan itu akan berpengaruh dengan sistem imun tubuh kita. Ya lebih baik kita waspada boleh, takut jangan. Kita
cari berita yang memang layak untuk dipercaya, jangan cari berita yang hoax, yang nggak jelas sumber beritanya. Itu yang membuat kita secara psikis akan terganggu dan malah akan membuat sistem imun tubuh kita akan menurun. Jadi basically kalian harus stay safe. Mudah-mudahan kalau pandemi ini berakhir, kita bisa menyapa kalian lagi secara lengkap. Dan jangan lupa banyak berdoa agar pandemi ini hilang ya. Oke guys, mungkin dari saya pribadi itu saja. Oke guys, see you again on our vlog, next vlog for one. Bye. BTW guys, ini udah lama banget nggak di depan kamera, jadi agak ya gimana gitu. Ya saya mau cerita hari-hari di rumah saya dan berbagi tips buat kalian. Saya juga baru bangun tidur, jadi agak males gitu. Tapi ya saya semangatin buat kalian. Jadi kalau di sini sih kebetulan di daerah saya itu bukan di red zone ya, karena saya lagi di kampung, jadi ya masyarakat di sini juga masih kayak biasa-biasa aja sih. Walaupun ya agak waspada sedikit, tapi masih aktivitas kayak biasa. Cuman buat tempat-tempat umum kayak pasar gitu kayaknya sih ditutup gitu, sama tempat wisata kayak di Guci itu sekarang masih tutup ya. Jadi tips yang pertama buat kalian yang masih kuliah, kalian bisa ngerjain tugas kalian yang di rumah. Kayak misalkan saya kebetulan anak IT, kalian bisa ngerjain tugas kalian. Kayak misalkan saya ngoding kayak gini. Nah, ini tuh bisa nyita waktu kalian sampai ya bangun tidur misalkan malas-malasnya jam 10 gitu. Habis itu ngoding sampai jam 12 gitu, makan siang. Ya lumayan bisa 2 jam buat ngabisin waktu kalian. Nanti sorenya kalian bisa tidur lagi. Kalau saya sih kayak gitu kalau gabut. Ya mungkin itu aja tips dari saya yang gak jelas ini. Terima kasih.